Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ilham. Saya dari kelas A3, mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. NIM saya itu 1901867. Nomor urut absen yaitu 01. Baik, kali ini saya akan merangkumkan sedikit rangkuman dari pertemuan 9 ke pertemuan 14. Yang pertama yaitu manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek melibatkan proses yang mengisyaratkan dan menjamin bahwa proyek tersebut akan memenuhi kebutuhan yang diisyaratkan, termasuk di dalamnya semua aktivitas yang melibatkan fungsi manajemen secara keseluruhan. Antara lain kebijakan mutu, objektivitas dan tanggung jawab, serta implementasinya terhadap perencanaan mutu kualitas, penjaminan mutu, kontrol mutu, kualitas mutu, dan peningkatan mutu kualitas. Selanjutnya yaitu adalah konsep manajemen kualitas proyek. Manajer proyek mengawasi pelaksanaan rencana manajemen kualitas proyek. Ide utamanya sekali lagi untuk memberikan produk atau layanan sesuai spesifikasi pelanggan atau pemangku kepentingan. Untuk melakukannya diperlukan pengetahuan tentang konsep manajemen kualitas. Selanjutnya yaitu adalah kepuasan pelanggan. Tanpa kepuasan pelanggan tidak akan adanya kualitas. Bahkan jika kiriman memenuhi semua aspek dari apa yang dibutuhkan, pelanggan akan memenuhi harapan pelanggan atau pemangku kepentingan. Tentu saja penyampaian harus memenuhi persyaratan yang disepakati, atau jika proyek gagal karena produk, proyek dan manajemen proyek tidak memenuhi harapan pelanggan atau pemangku kepentingan. Itulah mengapa harus menerapkan kendali mutu. Berarti mengelola proses dan manusia bertemu dengan pelanggan atau pemangku kepentingan secara teratur agar mereka tetap mengikuti pengembangan proyek. Dapatkan umpan balik mereka dan pastikan Anda sepenuhnya transparan dengan mereka untuk menghindari masalah yang muncul nanti. Selanjutnya yaitu adalah pencegahan atas inspeksi. Kualitas tidak gratis atau cost of quality atau COQ adalah uang yang dihabiskan untuk menangani masalah selama proyek berjalan untuk memperbaiki kegagalan. Ini dipecah menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu biaya kesesuaian proyek dan biaya ketidaksesuaian proyek. Biaya kesesuaian dapat dianggap sebagai biaya pencegahan. Biaya ini terutama terkait dengan pelatihan, proses dokumentasi, peralatan yang dibutuhkan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kualitas dengan benar. Biaya lain yang terkait dengan hal ini dapat mencakup pengujian, kerugian, destruktif, dan inspeksi. Biaya ketidaksesuai mengacu pada biaya kegagalan internal. Ini terdiri dari harus mengerjakan ulang sesuatu atau bahkan membuang keseluruhannya. Biaya lebih lanjut dapat berasal dari kewajiban, jaminan, dan bisnis yang hilang. Selanjutnya itu adalah perbaikan terus-menerus. Konsep manajemen kualitas proyek dapat ditemukan di Six Sigma dan Total Quality Management dan ditampilkan secara dominan dalam konsep Preview over Inspection. Konsep ini seperti yang dijelaskan dalam judulnya, merupakan upaya berkelanjutan untuk menangani peningkatan kiriman dari waktu ke waktu, baik melalui perubahan kecil dan bertahap dan melalui perubahan besar. Peluang untuk mengidentifikasi dan mengatasi perubahan selalu ada. Menerapkan konsep ini juga berarti terus memantau dan mendokumentasikan masalah
apapun yang muncul, sehingga anda kemudian dapat menggunakan pelajaran yang diperoleh secara maksimal. Dengan cara ini, Anda menjalankan proyek yang lebih efisien dan kemungkinan besar tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Bagaimana menerapkan manajemen proyek yang berkualitas? Setelah kita memiliki gagasan terhadap konsep yang berbeda, langkah selanjutnya adalah menerapkan rencana manajemen kualitas proyek untuk melakukan proyek tersebut. Berikut adalah 3 langkah untuk melakukan tahapan proyek yang berkualitas tersebut. Yang pertama adalah kita harus kualitas rencana. Pertama-tama, identifikasi persyaratan untuk kualitas penyampaian dan bagaimana proyek perlu dikelola. Setuju tentang bagaimana proses ini akan didokumentasikan dan bagaimana informasi ini akan disampaikan. Apakah kita akan mengadakan pertemuan rutin dengan klien melalui email dan lain-lain. Rencananya akan mencakup spesifikasi ini serta metrik untuk mengukur kualitas sambil mengelola proyek. Ini harus mencakup daftar periksa kualitas untuk mengumpulkan dan mengatur tanda yang perlu kita capai selama proyek berlangsung. Yang kedua yaitu adalah kualitas asuransi. Penjaminan mutu menurut American Society of Quality adalah kegiatan terencana dan sistematik yang dilaksanakan dalam suatu sistem mutu sehingga persyaratan mutu suatu produk atau jasa akan terpenuhi. Gunakan jaminan kualitas untuk memastikan proses kita benar-benar bekerja untuk membuat kiriman proyek memenuhi persyaratan kualitas. 2 cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan daftar periksa, proses dan audit proyek. Yang ketiga itu adalah kontrol kualitas. Setiap proses membutuhkan seorang polisi, bisa dikatakan, untuk memastikan bahwa aturan diikuti dan kualitas yang diharapkan terpenuhi. Beberapa cara untuk memastikan bahwa kualitas kiriman yang dibutuhkan tercapai adalah melalui tinjauan dan pengujian sejawat. Sangat penting untuk memeriksa kualitas kiriman selama proses manajemen proyek, utama menyesuaikan kiriman jika mereka tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ini dapat dilakukan di akhir proyek, tetapi tidak efisien untuk mengulang daripada menyesuaikan kembali. Yang selanjutnya yaitu adalah struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek merupakan rangkaian pekerjaan yang mempunyai tujuan khusus dan dikerjakan dalam rentan waktu tertentu. Adapun yang membedakan proyek dengan pekerjaan lain yaitu tidak bersifat rutin serta memerlukan perhatian yang lebih ekstra. Manajemen proyek sendiri harus disusun secara jelas dan tidak boleh asal-asalan. Karena jika tidak bisa berakibat fatal, termasuk konsekuensi terburuknya adalah proyek gagal total sehingga menderita kerugian yang sangat besar. Biasanya akan dibuat struktur organisasi proyek khusus untuk memperjelas siapa saja yang bertanggung jawab dan apa saja tugas masing-masing jabatan dalam mengerjakan sesuatu proyek. Tujuan struktur organisasi proyek. Dibentuknya struktur organisasi proyek tidak serta-merta tanpa tujuan yang jelas. Ada berbagai macam yang harus dipertimbangkan karena siapa saja yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar terhadap keberhasilan proyek yang dijalankan. Untuk tujuan dibentuknya struktur organisasi proyek sendiri antara lain terdapat beberapa tujuannya. Yang pertama itu untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua itu untuk menyusun mekanisme pengendalian proyek. Yang ketiga yaitu untuk mengelompokkan penanggung jawab kegiatan. Yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi dan pembagian kegiatan. Meskipun begitu, tidak semua proyek membutuhkan struktur organisasi terlebih lagi untuk jenis-jenis proyek sederhana.
Mungkin tanggung jawab cukup dipegang oleh beberapa orang saja. Namun, semakin besar sebuah proyek, tentu struktur organisasi yang dibutuhkan juga semakin kompleks. Berikutnya contoh struktur organisasi proyek. Salah satu jenis proyek yang membutuhkan struktur organisasi yang jelas adalah proyek konstruksi. Konstruksi yaitu konstruksi jalan, bangunan maupun ahli karya. Biasanya proyek seperti ini ditargetkan seperti dalam beberapa tahun ke depan dan melibatkan banyak sekali pekerja. Yang selanjutnya itu adalah output matrix. Output matrix yang memecahkan kerja proyek seperti yang dijelaskan dalam WBS. Untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam organization breakdown. Struktur intinya adalah struktur pembagian tugas dalam organisasi. Yang selanjutnya adalah metode RACI. Salah satu cara untuk mendefinisikan tugas masing-masing adalah dengan menggunakan metode RACI. RACI merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Consultant, dan Information. Metode ini akan efektif mengurangi kebingungan pada target yang diset serta meningkatkan kinerja dan efisiensi. Dengan kata lain, RACI membantu pembuatan keputusan yang lebih cepat, accountable, dan distribusi tugas tidak tumpah tindih. Secara bentuk, RACI bisa berupa metrik maupun diagram. Poin-poin yang dimasukkan di situ adalah yang pertama adalah responsible, yaitu membagi tugas menggunakan metode ini. Responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Yang kedua itu adalah accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Yang ketiga itu adalah consultant. Mereka yang telah ahli di bidangnya, pasalnya mereka akan bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Yang selanjutnya itu adalah informant, anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Metrik RACI sangat berguna karena mampu menginformasikan log karyawan yang masing-masing tugasnya spesifikasi. Contohnya dengan metode ini, maka Anda bisa melihat apakah seseorang memiliki terlalu banyak peran di sesuatu proyek atau tidak. Ketika sudah terdeteksi, perusahaan bisa mendistribusikannya peran-peran yang menumpuk di suatu atau sebagian orang itu menjadi lebih merata. Dalam pendekatan yang benar, RACI akan mampu melibatkan setiap karyawan dalam rangkaian pekerjaan yang adil. Hal ini bisa mengurangi miskomunikasi dan meningkatkan produktivitas. Ketika penyelesaian suatu tugas melenceng dari target, maka RACI dengan mudah menunjukkan siapa yang terlibat dengan yang bertanggung jawab atas kekurangan tersebut. Singkatnya, metode ini memudahkan Anda untuk melakukan komunikasi dengan orang yang tepat. Lagi pula, langkah ini juga bisa menghemat waktu banyak pihak. Untuk menjadikan RACI seefektif mungkin, harus ada beberapa kondisi yang dipenuhi. Berikut ini rangkuman syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu pastikan satu orang memiliki satu peran utama di setiap proyek. Ketika satu orang proyek memiliki dari satu penanggung jawab, ibaratnya seperti mengendarai sebuah kendaraan tapi supirnya banyak. Tentu saja itu akan membuat arah perjalanan menjadi tidak jelas. Begitu pula kalau tidak ada pengemudinya sama sekali, kendaraan tidak akan bergerak. Peran ini mengharuskan orang yang bertanggung jawab untuk mampu membuat keputusan dan langkah strategis untuk lanjutannya. Yang kedua yaitu pastikan jumlah orang yang bertanggung jawab cukup. Terlalu banyak orang di satu tugas yang sederhana hanya akan membuat tenaga dan waktu.
Di kondisi tertentu bahkan Anda bisa menggabungkan bagian responsible dan accountable menjadi satu. Yang ketiga itu adalah konsultasikan semisal mungkin. Hal ini akan berdampak pada proyek yang lelet. Apalagi kalau Anda mesti berkonsultasi ke banyak orang yang sebelumnya penyelesaian tugas, waktu yang terbuang semakin banyak. Terlalu banyak saran hanya akan membuat pengambilan keputusan menjadi banyak konflik. Yang selanjutnya itu adalah berikan informasi secara berkala. Mungkin Anda tidak butuh berkonsultasi sama sekali, tapi yang jelas Anda harus rajin memberikan kabar perkembangan kepada anggota tim yang lain. Kalau ini diabaikan, hubungan komunikasi Anda dengan orang lain menjadi minus. Yang selanjutnya yaitu manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi proyek termasuk proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi dalam proyek dibuat secara cepat dan tepat. Baik dalam segi pengumpulan, diseminasi, penyimpanan, disposisi. Hal ini menciptakan hubungan yang penting antara orang-orang, ide dan informasi yang diperlukan supaya proyek berakhir dengan kesuksesan. Setiap orang yang melibatkan dalam proyek ini harus siap untuk mengirim dan menerima komunikasi dan harus memahami bagaimana komunikasi dilakukan di mana mereka terlibat sebagai individu dan bagaimana komunikasi dan dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu adalah proses utama manajemen komunikasi proyek. Yang pertama yaitu komunikasi perencanaan. Menentukan informasi dan kebutuhan komunikasi. Para pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi apa, kapan mereka akan membutuhkannya, dan bagaimana hal ini akan diberikan kepada mereka. Distribusi informasi. Pembuatan informasi yang diperlukan tersedia bagi stakeholder proyek secara tepat waktu. Yang kedua yaitu adalah kinerja pelaporan. Pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja. Ini termasuk laporan status pengukuran kemajuan dan peramalan informasi penutupan yang menghasilkan pengumpulan dan penyebaran administrasi, meresmikan fase atau menyelesaikan proyek. Proses-proses tersebut berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan proses di bidang lainnya. Setiap proses mungkin melibatkan usaha dari satu atau lebih individu atau grup individu berdasarkan kebutuhan proyek. Setiap proses umumnya terjadi setidaknya sekali dalam setiap tahap proyek. Meskipun proses yang disajikan di sini sebagai elemen terpisah dengan antarmuka yang didefinisikan secara jelas. Namun dalam praktisnya mereka mungkin tumpang tindih dan berinteraksi dengan cara lain yang tidak dirinci di sini. Perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi melibatkan dan menentukan informasi dan kebutuhan komunikasi para pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi apa, kapan mereka akan membutuhkan, bagaimana dan diberikan kepada mereka, dan oleh siapa. Semua proyek berbagi kebutuhan untuk mengkomunikasikan informasi proyek. Kebutuhan informasi dan metode distribusi sangat bervariasi. Mengidentifikasi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dan menentukan saran yang cocok untuk memenuhi kebutuhan tersebut merupakan faktor penting bagi keberhasilan proyek. Pada sebagian besar proyek, perencanaan komunikasi ini dilakukan secara bagian dari fase awal proyek. Namun hasil dari proses ini harus ditinjau secara teratur sepanjang proyek dan direvisi sesuai kebutuhan untuk memastikan penerapan lanjutan. Perencanaan komunikasi sering terkait erat dengan perencanaan organisasi karena struktur organisasi proyek akan memiliki pengaruh besar pada kebutuhan komunikasi proyek. Masukan untuk perencanaan komunikasi
tersebut. Yang pertama itu adalah persyaratan komunikasi. Persyaratan komunikasi adalah jumlah dari kebutuhan informasi dari para stakeholder proyek. Persyaratan didefinisikan dengan menggabungkan jenis dan format informasi yang diperlukan dengan analisis nilai informasi tersebut. Sumber daya proyek harus dikeluarkan hanya pada berkomunikasi informasi yang memberikan kontribusi untuk keberhasilan atau di mana kurangnya komunikasi dapat menyebabkan kegagalan. Informasi biasanya diperlukan untuk menentukan yang pertama itu persyaratan komunikasi proyek meliputi hubungan antar organisasi proyek dan tanggung jawab pemangku kepentingan. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin departemen dan spesialis yang terlibat dalam proyek. Yang ketiga itu keperluan logistik. Berapa banyak orang yang terlibat dengan proyek dan di lokasi mana. Yang keempat yaitu kebutuhan informasi eksternal, misalnya berkomunikasi dengan media. Selanjutnya itu adalah teknologi komunikasi. Teknologi atau metode yang digunakan untuk mentransfer informasi bolak-balik antara stakeholder proyek dapat bervariasi secara signifikan dari pencakapan singkat sampai pertemuan yang diperpanjang, dari dokumen tertulis sederhana sampai jadwal online dan database yang diakses dengan segera. Faktor teknologi komunikasi yang dapat mempengaruhi proyek ini yang meliputi yang pertama informasi yang dibutuhkan dengan segera adalah keberhasilan proyek tergantung pada ketersediaan informasi yang sering diperbaharui setiap saat atau secara teratur akan menghasilkan laporan tertulis. Yang kedua yaitu ketersediaan teknologi sistem yang sudah ada di tempat yang sesuai para staf yang diharapkan. Proyek sistem komunikasi diusulkan yang sesuai dengan pengalaman dan keahlian peserta proyek. Lamanya proyek teknologi yang tersedia kemungkinan akan berubah sebelum proyek berakhir. Yang selanjutnya itu adalah kendala. Kendala adalah faktor yang akan membatasi pilihan tim manajemen proyek. Misalnya jika sumber daya proyek besar akan diperoleh, harus ada pertimbangan lebih untuk menangani kontrak informasi. Yang selanjutnya itu adalah asumsi. Alat dan teknik untuk perencanaan komunikasi. Yang pertama adalah analisis stakeholder. Kebutuhan informasi dari beberapa pemangku kepentingan harus dianalisis untuk mengembangkan kepentingan, pandangan metodis dan logis dari kebutuhan informasi mereka dan sumber-sumber memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis ini harus mempertimbangkan metode dan teknologi sesuai dengan proyek yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan. Perawatan harus diambil untuk menghindari pemborosan sumber. Perawatan harus diambil untuk menghindari sumber daya pada informasi yang tidak perlu atau teknologi tidak tepat. Yang selanjutnya itu adalah rencana pengelolaan komunikasi. Sebuah rencanaan manajemen komunikasi adalah dokumen yang menyediakan kumpulan dan struktur arsip yang merinci metode apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai jenis informasi. Prosedur juga harus mencakup pengumpulan dan menyebarkan pembaharuan dan koreksi informasi sebelum didistribusikan. Sebuah distribusi yang merinci kepada siapa informasi akan mengalir dan metode apa yang akan digunakan untuk mendistribusikan berbagai jenis informasi. Struktur ini harus sesuai dengan tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang dijelaskan oleh struktur organisasi proyek. Penjelasan mengenai informasi yang akan didistribusikan termasuk format, isi, tingkat detail, konveksi, definisi yang akan digunakan adalah jadwal produksi yang menampilkan kapan dan jenis komunikasi apa yang akan diproduksi.
Metode untuk mengakses informasi di antara komunikasi yang dijadwalkan. Sebuah metode untuk memperbaharui dan menyempurnakan rencana manajemen komunikasi seiring dengan pelaksanaan dan pengembangan suatu proyek. Selanjutnya yaitu distribusi informasi. Distribusi informasi melibatkan kegiatan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder proyek secara tepat waktu input untuk distribusi informasi. Yang pertama itu adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang digunakan untuk bertukar informasi. Pengirim informasi bertanggung jawab untuk membuat informasi yang jelas, tidak membingungkan dan lengkap sehingga penerima dapat menerima dengan benar dan untuk menegaskan bahwa itu adalah benar dipahami. Penerima bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diterima secara keseluruhan dan dipahami dengan benar. Berkomunikasi memiliki banyak dimensi, ditulis dan diucapkan, mendengar dan berbicara. Internal dalam proyek dan eksternal yaitu antara lain dengan pelanggan, media, masyarakat dan lain-lain. Formatnya itu adalah laporan, briefing dan lain-lain. Dan informasi yaitu memo, ad hoc, percakapan dan lain-lain. Vertikal, atas atau bawah organisasi dan horizontal dengan sesama. Yang selanjutnya itu adalah sistem pengambilan informasi. Informasi dapat digunakan bersama oleh anggota tim dan stakeholder melalui berbagai metode, termasuk sistem pengarsipan. Dan stakeholder melalui metode termasuk sistem pengarsipan manual, database elektronik, perangkat lunak manajemen proyek, dan sistem yang memungkinkan akses ke dokumentasi teknis seperti gambar teknis, spesifikasi desain, rencana uji, dan lain-lain. Metode distribusi informasi. Informasi proyek boleh distribusikan dengan menggunakan beberapa metode, termasuk pertemuan proyek, hard copy, distribusi dokumen, berbagai akses database, elektronik jaringan, fax, surat elektronik, voicemail, konferensi video, dan proyek intranet. Output dan distribusi informasi. Catatan proyek dapat mencakup korespondensi, memo, dan dokumen yang menggambarkan proyek. Informasi ini harus sejauh mungkin sesuai. Dipertahankan dalam cara terorganisasi. Anggota tim memungkinkan sering menyimpan catatan pribadi dalam buku catatan proyek. Laporan proyek, laporan formal proyek atas status proyek atau masalah proyek. Presentasi proyek. Tim proyek memberikan informasi secara formal maupun informal kepada setiap atau semua stakeholder proyek. Selanjutnya adalah pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja adalah kegiatan pengumpulan dan menyebarkan informasi tentang kinerja untuk memberikan informasi kepada stakeholder tentang bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Yang pertama yaitu adalah status pelaporan. Status pelaporan menggambarkan di mana proyek sekarang berdiri. Misalnya status yang berhubungan dengan jadwal dan anggaran. Yang kedua itu adalah kemajuan pelaporan. Menggambarkan apa yang sudah dicapai oleh tim proyek, misalnya presentasi jadwal yang sesuai, atau apa yang sudah selesai dibandingkan dengan apa yang sedang dalam proses. Selanjutnya yang ketiga adalah peramalan, memprediksi status dan kemajuan proyek di kemudian hari. Pelaporan kinerja umumnya harus memberikan informasi tentang ruang lingkup, jadwal biaya, dan kualitas. Banyak proyek yang membutuhkan informasi mengenai resiko dan pengadaan input untuk pelaporan kinerja. Yang pertama, rencana proyek. Rencana proyek berisi berbagai acuan dasar yang akan digunakan untuk menilai kinerja proyek.
Yang kedua yaitu hasil kerja. Hasil kerja yang mana yang telah sepenuhnya atau sebagaimana selesai. Biaya dan yang dikeluarkan dan lain-lain adalah output dari eksekusi rencana proyek. Yang ketiga itu adalah catatan proyek lainnya. Selain rencana proyek dan hasil pekerjaan proyek, dokumen proyek lainnya sering mengandung informasi yang berkaitan dengan konteks proyek yang harus dipertimbangkan ketika menilai kinerja proyek, alat dan teknik untuk pelaporan kinerja. Yang pertama adanya tinjauan kinerja, yang kedua adalah analisis varian, yang ketiga adalah analisis tren, dan yang keempat adalah analisis yang diperoleh. Yang selanjutnya adalah manajemen risiko proyek. Definisi proyek stakeholder atau pemangku kepentingan proyek. Proyek stakeholder merupakan sekumpulan orang atau individu atau instansi yang terlibat dalam sebuah proyek, di mana dapat memberikan pengaruh positif atau negatif pada pelaksanaan proyek atau hasil dari proyek tersebut. Yang kedua adalah internal stakeholder. Internal stakeholder adalah sekumpulan orang atau individu yang terlibat dalam suatu proyek di dalamnya. Adapun beberapa contoh dari internal stakeholder yaitu yang pertama direktur proyek. Direktur proyek merupakan seseorang yang dituju untuk mencapai suatu proyek. Direktur proyek memiliki kedudukan tertinggi dalam perencanaan proyek, di mana memiliki tugas-tugas seperti berikut, yaitu penanggung jawab utama terhadap suatu kegiatan dalam proyek. Yang kedua, pengesahan segala dokumen administrasi pekerjaan. Yang ketiga adalah menuju stake management. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu proyek. Yang kedua yaitu manajer proyek. Manajer proyek adalah seorang yang menangani suatu proyek yang di bawah kepemimpinan direktur proyek, yang beberapa situasi harus melaporkan segala sesuatu kepada direktur proyek. Yang selanjutnya itu adalah QA atau kualitas asuransi. Kualitas asuransi adalah seorang yang bertanggung jawab untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar yang diterapkan, termasuk keandalan, kegunaan, kinerja, dan standar kualitas umum yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah QC atau quality control. Quality control merupakan penanggung jawab dalam pengendalian mutu pelaksanaan proyek. Adapun beberapa tugas dari quality control antara lain melakukan koordinasi dengan manajer proyek terkait dengan persiapan lahan kerja dan penghasilan pekerjaan. Melakukan koordinasi dengan supervisor terkait dengan melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya itu melakukan koordinasi dengan owner. Yang keempat itu melakukan koordinasi dengan chief engineer. Selanjutnya itu ada safety atau K3L. K3L atau kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan merupakan salah satu manajemen proyek yang mengurus bagian keselamatan dan kondisi lingkungan pada wilayah proyek. Beberapa tugas pokok K3L adalah memastikan keselamatan sudah diintegrasikan ke dalam semua aspek bisnis sel. Yang kedua itu mengelola risiko lingkungan di wilayah sensitif secara ekologis. Yang ketiga itu menyikapi kebutuhan dan kebutuhan pemangku kepentingan terkait tujuan bisnis. Selanjutnya itu adalah manajer teknik. Manajer teknik merupakan seorang yang mengatur segala aktivitas keteknikan, baik alat teknik maupun pekerja teknik yang beroperasi di bawahnya. Baik, sekian rangkuman dari saya, rangkuman pertemuan 9-14. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.